belakang Perang Pasifik adalah ambisi ekspansionisme Jepang untuk mendominasi Asia yang dipicu oleh kebutuhan sumber daya alam, ideologi imperialis, dan modernisasi militernya melalui restorasi Meiji. Hal ini berujung pada invasi ke negara-negara tetangga dan memicu konflik dengan kekuatan barat, terutama Amerika Serikat yang memuncak pada serangan Jepang ke Pearl Harbor pada 7 Desember 1941. Sejarah penjajahan Jepang di Indonesia telah dimulai sebelum masa pendudukan pemerintah Belanda. Meskipun dianggap lebih cepat dibandingkan Belanda, tetapi masa pemerintah Jepang ini dianggap sangat kejam. Lantas, apa tujuan dan bagaimana kronologinya? Untuk mengetahui ini permasalahan, Jepang pertama kali menduduki Indonesia di wilayah Tarakan pada 11 Januari 1942 dan berhasil menguasai Maluku. Setelah itu wilayah Balikpapan dan Pontianak dikuasai pada 24 dan 29 Januari 1942. Pasca wilayah Kalimantan dan Maluku dikuasai, Jepang memperluas kekuasaannya di Pulau Sumatera. Hanya butuh waktu 2 hari bagi Jepang untuk menguasai Palembang dan sekitarnya. Sejak itu, Jepang pun bertekad ingin menguasai Pulau Jawa. Pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati. Peristiwa tersebut kemudian dikenal sebagai Perjanjian Kalijati. Ada beberapa jenis propaganda yang disusun oleh Jepang pada masa kependudukannya. Salah satunya adalah gerakan 3A yang berisi Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia. tujuan Jepang menjajah Indonesia: 1. Memenuhi kebutuhan perang, terutama bahan pangan seperti minyak bumi, karet, dan hasil bumi. 2. Menjadikan Indonesia sebagai wilayah pertahanan dan logistik dalam perang melawan Sekutu. 3. Menyebarkan ideologi dan pengaruh Jepang agar rakyat Indonesia tunduk dan membantu Jepang. Kebijakan pemerintahan Jepang di Indonesia: A. Sistem Romusha, kerja paksa. B. Mobilisasi sumber daya alam. C. Penerapan sistem pemerintahan militer dan propaganda untuk mengendalikan rakyat. Dampak positif: 1. Diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 2. Terbentuknya organisasi militer dan semi militer. 3. Pembentukan lembaga kemerdekaan. Dampak negatif: 1. Romusha dan eksploitasi. 2. Kemiskinan dan kelaparan. 3. Pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa organisasi Jepang. A. Organisasi militer. 1. Peta Pembela Tanah Air, pasukan sukarela yang dibentuk oleh Jepang untuk pertahanan di Indonesia. 2. Heiho, pasukan pembantu, bertugas sebagai pembantu para prajurit Jepang di barisan depan. Organisasi semi militer ada 4. Yang pertama, Seinedan atau Barisan Pemuda, bertujuan mendidik dan melatih para pemuda untuk mendapatkan tenaga cadangan bagi Jepang. 2. Keibodan, barisan pembantu polisi, bertugas menjaga lalu lintas dan menjaga keamanan desa. Bujinkai atau barisan wanita, bertugas di garis belakang seperti membantu dan merawat korban perang serta menanam pohon jarak. Yang keempat, Suisintai atau Barisan Pelopor, yaitu organisasi semi militer yang dipimpin oleh tokoh nasionalis seperti Soekarno. Gerakan 3A adalah organisasi yang pertama didirikan oleh Jepang dengan semboyan Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia. Namun organisasi tersebut tidak bertahan lama. Putra atau yang disingkat Pusat Tenaga Rakyat yang dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu 1. Soekarno, 2. Mohatta, 3. Ki Hajar Dewantara, 4. Ki Haji Mas Mansur. Jawa Hokokai, Himpunan Kebaktian Jawa, organisasi pusat yang menggantikan Putra, bertujuan agar rakyat Jawa mengabdikan dirinya untuk kepentingan Jepang.